Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Yesa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku akan membawakan tips kepenulisan lagi sesuai dengan requestan kalian yang udah DM ke aku. Dan ada yang minta nih, gimana sih kak caranya untuk novel kita tuh cetak? Tapi karena kita masih pemula dan gak punya biaya, kita kepengennya gratis kak. Oke, aku langsung riset buat kalian. Kalian harus pantengin ini dari awal sampai akhir karena informasi ini belum ada di YouTube lainnya juga, belum ada juga di artikel, dan aku bener-bener riset sendiri. Semoga bermanfaat nanti buat kalian. Oke, daripada kalian penasaran, kita lanjut aja belajar bareng with Valenas. Well guys, kita langsung bahas aja materi yang pertama, yaitu kalau kamu kepengen cetak novelmu, sebenarnya mulai dari platform pun bisa guys. Ini tuh, jadi cara yang pertama kita akan tempuh adalah menjadi yang terbaik di suatu platform. Jadi aku udah pernah bahas sih, banyak banget platform yang menawarkan untuk cetak. Termasuk yang pertama adalah iNovel, yang kedua web novel, yang ketiga tuh Cabaca, yang keempat itu Storyal, yang kelima tuh Wattpad. Ini tuh platform-platform yang menawarkan suatu hari nanti bakal mengangkat novelmu tuh ke cetak. Oh ya, satu lagi, Novelme. Novelme itu juga memberikan impian kita suatu hari novel kita tuh bakal cetak. Mungkin masih banyak lagi yang belum aku sebutin. Kalian bisa berkelana di playlistku karena udah aku masing-masing tuh di playlist. Kalian lihat aja review platform menulis. Itu di sana tuh penjelasannya lebih lengkap. Dan yang aku sebutin ini yang memang dia memberikan kesempatan penulis untuk mencetak bukunya. Tapi dengan catatan dia menjadi yang terbaik. Nah, menjadi yang terbaik di sini belum tentu dia itu masuk rank 1. Ada beberapa platform yang dia itu mencetak bukunya tuh sampai 1, 2, 3 gitu. Terus ada yang ngadain event buat tema ini, terus nanti bakal dicetak, itu juga ada. Jadi kalau kalian kepengen terbit cetak, gampang. Kalau kepengen gratis, ya udah berkompetisilah untuk menjadi yang terbaik di platform gitu. Nah, ini aku mau kasih catatan, tips-tipsnya gimana sih menjadi yang terbaik di platform. Caranya tuh cukup gampang guys. Kalian tuh perhatikan POV kalian. Kalau misalnya kalian pakai sudut pandang ketiga, orang ketiga, ya udah pakai sudut pandang orang ketiga aja. Terus kalau kalian pakai sudut pandang orang pertama, ya udah kalian pakai sudut pandang orang pertama. Terus yang kedua, kalian perhatikan tanda baca. Mulai dari sekarang kalian belajar gimana sih penempatan tanda baca titik yang benar gimana, tanda seru yang benar gimana, tanda tanya yang benar gimana, apa itu dialog teks, apa itu dialog penjelas gitu, apa itu narasi gitu kan. Terus bagusnya gimana sih paragraf di novel itu. Nah, di sini makanya aku bilang kalau kalian kepengen cetak, berarti kalian harus punya referensi buku cetak yang kepengen kalian seperti itu gitu. Jadi kayak panduannya kalian. Nah, jujur, aku mencetak buku, panduanku adalah Terelie. Panduanku adalah buku-bukunya Terelie karena bagus-bagus memang, dari tanda bacanya, dari bahasanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian kepengen terbit cetak, carilah buku-buku yang menjadi panduan dan anutan kalian, walaupun karya kalian itu orisinil punya kalian sendiri gitu. Terus kalian juga harus rajin promosi. Semua penulis, mau cetak mau platform, itu semuanya itu rajin promosi guys. Mau yang udah terkenal maupun yang belum terkenal, semuanya harus rajin promosi. Karena penulis itu yang diutamakan adalah personal brandingnya dia, bangun personal brandingnya dia biar bukunya tuh laku gitu. Nah, kalian mulai belajar di platform. Gimana caranya cerita kalian itu
dilihat banyak orang, rajinlah untuk promosi 3 kali sehari kalau bisa, ya kan? Terus perhatikan cover seperti biasa, oke? Terus jangan sampai ada cacat logika. Cacat logika di sini tuh seperti ini contohnya. Karena aku kemarin dapat revisi nih. Aku tuh buat cerita tentang rumah sakit. Jadi dia itu mengejar cintanya dengan cara dia tuh melepas melepas infus di tangan sininya, jret gitu kan otomatis berdarah nih, tapi aku tidak menjelaskan dia berdarah. Datang cewek ini pergi, terus setelah itu nemuin pacarnya gitu, padahal kita harus menjelaskan nih lepas infusnya gitu, dan itu aku nggak jelasin di situ. Terus di belakang aku menjelaskan bahwa pacarnya itu ngikut untuk masang lagi infusnya. Nah, cacat logikanya di sini, yang bisa menancapkan infus itu adalah petugas medis. Itu nggak bisa kalau misalnya orang awam. Nah, di sini nih kemarin waktu aku buat buku cetak, aku sempat direvisi itunya. Ini cacat logikanya di situ. Maka dari itu, yang namanya penulis itu memang harus banyak riset, harus banyak tahu. Misalnya kita ngomong tentang kedokteran, ya udah berarti kita harus benar-benar tahu kedokteran itu seperti apa. Walaupun penulis itu bukan dokter. Kita kepengen buat cerita tentang profesor, ya berarti kita harus menjadi profesor juga. Kita harus tahu profesor itu profesinya seperti apa, kerjaannya bagaimana gitu kan. Terus kalau kita profesinya dia itu sebagai pengusaha, kita juga harus menempatkan diri kita penulis sebagai pengusaha, guys. Terus kamu harus bisa membuat alur cerita yang menarik, alur cerita yang berbeda dari yang lain. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri gitu kan. Terus belajarlah untuk menjauhkan naskah itu dari SARA, dari PORN, ya kan. Buat naskahmu berkualitas gitu. Kalau sekedar romantis sih oke, nggak masalah. Kayak ada kiss-nya gitu nggak masalah. Karena itu memang bagian dari cerita kan. Kalau romance nggak ada gitunya juga kurang manis kan kadang gitu kan. Tapi ada juga sih romance yang dia nggak pakai kayak gitu, tetap manis, itu juga ada. Kalian bisa belajar gitu dari banyak novel-novel yang terkenal gitu kan, dari cetak maupun dari platform. Itu banyak banget, guys. Kemarin aku lihat di Novelme, terus ada web novel itu diangkat loh sama Gramedia. Aku baru meluncur ke cetak dan aku melihat ya memang bagus gitu. Yang diangkat mereka tuh bagus-bagus gitu. Nah, ini menjadi acuan kalian kalau kalian kepengen terbaik di platform, ya belajarlah dari sini. Belajarlah untuk melihat naskah kalian sendiri, memperbaiki tulisan kalian, memperbaiki kualitas tulisan kalian. Nah, nanti kalian pasti akan suatu hari akan dicetak, itu pasti. Tapi kalau kalian mau cepat, kita langsung masuk yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini, kalian bisa menggunakan media partner platform. Jadi ada pihak kedua, bukan pihak kedua ya, pihak ketiga ya berarti ya. Jadi ada media partnernya platform tersebut yang menawarkan untuk mempublish karyamu dari platform tersebut, maupun kalian menulis di platform tersebut melalui dia gitu. Ini tuh ada, guys, dan ini aku baru nemuin 2 tempat, yaitu Inovel dan Wattpad. Oke, Novel dan Wattpad ini lumayan kok, bisa kalian coba. Nah, yang pertama nih, media partnernya Inovel ini tuh adalah Grace Media. Dia sebenarnya juga partnernya Vizo, guys. Cuma kalau Vizo belum menerima cetak kalau di Grace Media. Tapi kalau Inovel kalian udah jadi penulisnya dia, maksudnya kalian menulis di Inovel lewat dia, itu bisa, guys, gitu. Nanti gajinya juga double, gajinya dari pihak Inovel ada, dari dia juga ada gitu. Nah, dari dia ini bentuknya adalah cetak. Jadi, nanti kamu akan mendapatkan royalti dari buku yang dijual di Grace Media, dan itu kalian juga terbit di Inovel juga gitu. Jadi nanti selebihnya kalian mau menulis di Inovel ya kalian lewat Grace Media. Kalian yang mungkin bingung nih
mau lewat editor nggak dijawab-jawab, kalian bisa kok lewat Grace Media gitu. Cuma dari benefitnya memang beda, ada perbedaan. Nanti kalian bisa langsung ke Instagramnya aja, kalian bisa DM ini informasinya, karena di sini aku memang rekomendasiin buat kalian penulis pemula guys. Yaps, karena media partner ini juga bagus gitu, untuk dari segi promosinya juga bagus guys, dan novelnya yang jelas tebel-tebel, karena kalian tahu kan kalau novel kan 100 ribuan kan katanya, 100.000 kata maksudku, jadi novelnya tuh tebel-tebel gitu, tapi banyak kok yang beli gitu. Nah kalian bisa coba nih di Grace Media, kalian tulis aja di Instagram @grace_media kalau nggak salah, itu kalian coba di sana, kalian searching aja gimana caranya gabung gitu kan. Nah di Grace Media itu biasanya menerima naskah itu tanggal 20 sampai tanggal 30 guys, setiap bulannya. Jadi kalian bisa langsung ke sana aja mencoba. Nah kalian juga bisa cari informasi tentang Grace Media ini di Grace_media di Wattpad. Itu kalian bisa lihat artikelnya di sana. Kalau nggak searching aja di Google pasti ketemu kok, Grace_media di Wattpad. Oke? Nah aku mau ralat nih, untuk nama Instagramnya Grace Media itu adalah @grace_media_group. Kalian buka itu aja, nanti kalian akan ketemu. Walaupun nanti kalau misalnya kalian tulis di searching Grace Media gitu pasti keluar ada 2, kalian pilih yang Grace Media Group karena di situ nanti informasinya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kan kalian pasti seputar yang udah punya kontrak di novel duluan karena udah punya editor duluan. Terus aku gimana kak nasibnya yang tadi cuma buat pemula? Tenang aja, kalian masih punya Wattpad, kalian bisa tulis di Wattpad dan kalian bisa mencoba untuk memberikan naskah kalian itu ke penerbit yang aku sebutkan. Yang pertama adalah kalian bisa ke Momentos Publisher. Ini aku kasih tahu, Momentos Publisher. Di situ kalian cuma kalian up di Wattpad gitu. Terus nanti di pengaturan kalian kasih hashtagnya yang udah aku tulis di sini. Ini aku lihat di Instagram ya kan. Kalian bisa ngikutin aja hashtagnya itu, gampang banget kan. Nah nanti kalau udah hashtag Momentos Publisher itu, nanti kalian udah otomatis diseleksi sama dia. Naskahmu tuh diseleksi. Kalau misalnya naskahmu tuh diseleksi dan lolos, otomatis naskahmu itu bakal dicetak guys. Lumayan kan dicetak ya kan. Dan selain yang ini Momentos Publisher, kalian juga bisa mengajukan ke Glorious Publisher. Ini caranya sama, kalian bisa lihat di sini. Kalian tulis aja di Wattpad, terus kalian nanti bisa kasih hashtag dengan yang sesuai ketentuan nih. Ini aku juga ngambil di Instagram, kalian bisa lihat sendiri gimana caranya. Ini juga kayaknya follow IG gitu kan. Kalian lakuin aja semuanya. Lumayan kan kalian ajukan. Nanti kalau kalian sudah melakukan itu, otomatis sekali kalian akan ikut seleksi naskah di sana. Kalau lolos ya lumayan, kalian bisa dicetak naskahnya. Nah ini makanya untuk penulis-penulis Wattpad, ayo yuk ajukan ke sini. Kalian pasti udah banyak kan penggemarnya dan kalian pengen cetak juga kan. Karena royalti dicetak, aku kasih tahu itu berkisar antara 5-30%, tergantung dari penerbitnya. Jadi kalian terima aja sih, karena misalnya nih 70.000 harganya, misalnya kalian dapat 15% aja udah seneng banget kan, ya kan? Nggak perlu nunggu dolar, udah bentuk rupiah tiap bulan kalian terima selama ada penjualan. Ya gitulah penulis. Oke, kita lanjut dulu. Yang ketiga ini kalian bisa menggunakan penerbit gratis indie. Jadi penerbit indie yang gratis itu ada kok guys, dan aku baru cari tahu tadi dan aku dikasih tahu itu ada namanya penerbit EBIZ, EBIZ. Itu menerima naskah sebulannya itu 15 naskah doang guys. Jadi kalian nanti ke Instagramnya aja, kalian bisa ajukan naskahmu di sana. Terus nanti kalian bisa
dijual juga bukunya di sana gitu. Tapi kebanyakan sih kalau di terbit gratis gini memang promosinya belum gencar banget gitu. Kalau misalnya kalian kepengen jual sendiri pun oke gitu. Tapi di Ebis ini kalian wajib beli satu buku. Satu buku kalian aja, satu buku tok. Jadi untuk Ebis ini kalian minimal beli adalah satu buku aja. Oke, terus yang kedua, kalian bisa coba RO Publishing. Jujur ini baru aku ketemu tadi, karena tadi ada yang DM aku langsung lihat di RO Publishing ya kan. Ternyata bagus juga guys. Cuma dari segi promosi, mereka biasanya menggunakan self publishing juga gitu. Jadi dua publisher atau dua penerbit ini itu apa namanya ya, kalau yang tadi yang Ebis itu ada Instagram tokonya guys, dan dia biasanya menjual buku-buku kalian itu lewat ini apa namanya WhatsApp gitu. Dan di sana juga bisa suatu hari nanti diterbitkan, terus nanti akan dikasih tahu ke perfilman gitu. Jadi di sana tuh lumayan menggiurkan sih penawarannya. Kalian bisa lihat sendiri di Instagram Ebisnya ya kan. Kalian tulis aja di Instagram itu penerbit Ebis gitu, ada 2 Instagram, kalian pilih salah satu aja. Kalau nggak dua-duanya dibuka juga nggak apa-apa, karena yang satu toko, yang satunya penerbit gitu. Nah, kita masuk yang keempat. Yang keempat ini adalah menggunakan penerbit indie semi mayor guys. Jadi penerbit indie semi mayor ini itu menerima naskah melalui jalur seleksi. Jadi nggak cuma penerbit mayor aja nih yang menerima naskah lewat seleksi. Jadi yang nomor 4 ini kalian bisa ngikutin dulu seleksi di penerbit semi mayor. Ketatnya itu jauh berbeda dari mayor guys. Jadi kalau kalian penulis-penulis pemula, kalian bisa coba deh untuk masukin ke penerbit yang semi mayor. Nah, di sini yang aku sudah searching tuh baru 3 penerbit. Kalau kalian kepengen aku bahas lagi penerbitnya lebih lagi gitu kan, kalian bisa nanti komentar di bawah. Nah, yang pertama dulu nih, Stiletto. Kalian bisa lihat di Instagramnya Stiletto. Dia menerima naskah untuk diseleksi. Biasanya sih 1-3 bulan guys. Jadi kebanyakan penerbit semi mayor itu sama sih untuk cara menunggunya seperti penerbit mayor. Cuma persaingannya nggak seketat penerbit mayor gitu. Terus yang kedua adalah Diandra. Penerbit Diandra ini juga menerima seleksi naskah, ya kan? Seleksi naskahnya yaitu sama nunggunya 1-2 bulan tapi kalau Diandra. Terus yang ketiga adalah One Pitch. One Pitch ini dia juga menerima naskah lewat jalur seleksi. Nah, bedanya apa sih semi mayor sama mayor? Ini juga penerbit indie guys gitu. Tapi penerbit indie yang udah populer, yang bener-bener dia banyak gitu peminatnya gitu. Terus bedanya apa sama mayor? Jadi kalau penerbit indie ini selain dia menerima naskah, bisa seleksi naskah secara gratis, dia juga ada paket penerbitannya gitu. Itu paket penerbitannya macam-macam. Kalau kalian kepengen aku bahas satu persatu tentang paket penerbitannya yang ini, yang semi mayor ini, kalian bisa komentar di bawah lagi. Aku akan bahas satu persatu dan aku jadiin satu konten karena panjang kali lebar kali tinggi, tapi yang pasti enak banget. Dan penerbit yang aku sebutin ini itu biayanya murah-murah guys gitu. Oke, masih banyak banget penerbit semi mayor, banyak banget. Dan kebanyakan yang aku ulas itu punya Shopee, punya Tokopedia, punya Instagram. Jadi kalian yang ikut seleksi naskah di sana, otomatis buku kalian tuh pasti akan dipasarkan. Royaltinya berapa gitu kan? Royaltinya tuh berkisar sekitar 5-15%. Karena kalau di penerbit indie kenapa kecil ya kan? Ya karena memang mereka kalau kepengen royaltinya yang besar ya kalian harus punya modal yang besar. Kalau di penerbit indie seperti itu. Tapi kalian kepengen ngikutin naskah secara gratis juga oke gitu. Tapi jenis-jenis untuk royaltinya ya segitu 5-15%. Itu tergantung dari penerbitnya sih gitu. Nah,
Kalau kalian kepengen aku bahas apa sih yang harus disiapin kalau kita mau cetak buku gitu kan, karena ada masa-masa pracetak ya kan. Dan kalian harus mengenal itu. Kalau kalian pengen aku ulas, silahkan komentar di bawah. Aku akan buatin kontennya buat kalian, oke? Nah, kita lanjut aja masuk ke yang kelima. Nah, untuk yang kelima, jelas kalian bisa ikut seleksi penerbit mayor, ya kan? Penerbit mayor itu pasti melakukan jalurnya seleksi, dan yang pasti gratis. Inilah yang berbeda dengan penerbit indie. Kalau penerbit mayor, dia nggak ada tuh paket-paketan harga, karena mereka benar-benar menerbitkan naskah melalui menerbitkan naskah secara gratis. Tapi ya itu seleksinya ketat banget. Karena apa? Mereka nggak mereka tuh udah nggak promosi aja udah banyak yang datang, apalagi mereka promosi gitu. Dan mereka kan ada sebelum penerbit-penerbit indie ini membuka usaha mereka gitu kan. Jadi otomatis kalau kalian kepengen maju ke penerbit mayor ya pasti gratis, cuma persaingannya ketat gitu. Nah, di sana royaltinya lebih besar daripada penerbit indie. Royaltinya itu sekitar 15 ke atas. Kenapa aku nggak sebutin? Karena memang dari penerbit mayor 1 sampai penerbit mayor ke 99, 100 dan sebagainya itu berbeda. Makanya aku nggak bisa nyebutin royaltinya berapa, yang pasti lebih besar dari penerbit mayor. Kayak gitu guys. Dan enaknya di penerbit indie maupun penerbit mayor, kalau kalian terbit cetak, kemungkinan akan dilirik oleh redaksi perfilman itu akan jauh lebih besar. Terus yang kedua, kalian bisa aja novel kalian itu diterjemahkan ke bahasa asing terus dijual ke luar negeri. Bisa. Jadi banyak cara untuk mendapatkan uang dari penulis guys. Dan kalian tanya ke aku gimana sih cara cetak novel? Ya inilah 5 cara. Yang pertama ya tadi, kalian bisa nulis di platform, jadilah yang terbaik. Yang kedua, kalian bisa menggunakan media partnernya platform. Terus yang ketiga, kalian bisa menggunakan penerbit indie yang melakukan terbitan gratis. Itu banyak. Paling syaratnya membeli 1 buku gratis atau malah tanpa minimal pembelian, tapi nanti kalian dapat royaltinya sekian. Itu ada. Terus yang keempat, kalian bisa menggunakan penerbit indie semi mayor yang aku bilang tadi. Terus yang kelima, jelas kalian bisa menggunakan penerbit mayor. Nah, di sini kalau kalian kepengen aku ulas tentang penerbit mayor maupun penerbit semi mayor yang mungkin ada di pikiran kalian, kalian bisa komentar aja di bawah. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian, oke? Well, gimana menurut kalian review dan tips untuk mencetak buku kalian secara gratis? Ini rekomendasi banget buat kalian penulis-penulis Wattpad. Karena apa? Ternyata di Wattpad gitu loh caranya buat diterbitkan menjadi cetak. Kalian udah tahu kan caranya gimana? Dan kalau kalian kepengen aku ulas gimana sih caranya promosi untuk self-publishing? Siap. Kalian bisa komentar aja di bawah, oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Kali aja teman kalian butuh yang barusan datang ke channel aku. Kalian bisa subscribe, like, dan klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_, karena di sana aku biasanya ngajak diskusi nih di cerita gitu. Apa sih yang kalian butuhin gitu. Kalian juga bisa tanya lewat DM, tapi bersabar ya untuk menunggu aku responnya. Karena memang banyak banget yang masuk, sekalinya chat itu 800, 500 gitu kan. Untuk saat ini loh ya, belum besok-besok. Tapi pasti akan aku jawab. Tapi kebanyakan sih kalau kalian kepengen diskusi langsung aja di komentar. Karena kalau di komentar tuh pasti langsung masuk ke notifikasi dan aku pasti bales gitu. Oke guys, terima kasih banyak. Mohon maaf banget kalau dari awal sampai akhir ada kata yang salah atau ada yang menyinggung hati kalian. Dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.